Gue bingung memulai episode ini bagaimana. Tapi sepertinya Newcastle nggak bingung ya. Karena pelatihnya aja, Eddie, bagaimana? Hah? How? Kita lihat tadi bersama-sama ada sit down comedian dan juga aktor watak. Kembar nih, kembar. Baju kita bisa sama hari ini gimana caranya, Dek? Hah? Gimana caranya? Gak tau, gue lagi pengen bagi baju putih terus emang pakai topi Sama. terus. Enggak, lu karena Iya. topi juga ininya. Ya ini energinya juga sama, garingnya sama. Dead jokes, bener-bener dead jokes. Anaknya satu cowok. Iya, sama juga. Banyak kesamaan. Benar. Nama timnya belakang United juga lagi. Pandit komputer. Main komputer. Well, welcome back to Box Football Show with me Jerry Arvino. Menggunakan jersey yang habis menang. Ada Rossi Pinsa. Yang habis bertanding juga di laga seru. 7 gol ya. 7 gol kan tercipta karena mainnya tanpa kiper. Bukan ada kiper tapi futsal. Oh iya. Karena power play. Untung 7 gol bukan 7-7-nya buat bayar. Nah itu dia. Kita kan pernah juga ditelak ya. Kalah telak ya. Udah siap. 5-1 akhirnya 10-2 ya kan. Iya, benar. Barcelona jebol 8 ya kan. Dex Lenisa dan juga Firzi. Apa kabar Firs? Halo, senang sekali hadir lagi di antara kalian. Padahal kayaknya itu aja gitu. Pertemanannya itu aja. Sekalian ini aja. Kalau di DM IG ya sama ini. Iya udah Iya. pasti reply. Lu kan pasti TikTok lu masukin ke story kan biasanya. Tapi kalau seneng melihat tim kesayangan seneng gak? Apa nih beberapa pekan terakhir ya seneng dong. Seneng karena bermain lagi di Liga Champions. Lu tau gak sih rasanya? Iya. Dengan Sesuatu yang anthemnya sih. enggak dulu itu gue begadang pertengahan pekan itu nontonnya Championship, ngerti gak? Jadi di saat bukan Champions League. Jadi di saat teman-teman gue yang lain nonton Champions League pertengahan pekan, gue kalau pertengahan pekan nonton Newcastle malam itu pasti Championship. Nah sekarang membuka Champions League. Iya rasanya benar. gila. Iya walaupun Itu ada. pengertian ya jam 12 yang 0-0 dong skornya. Itu ada dulu gue ingat di bola tuh ada tulisannya dia gitu ya. Dia ngebahas soal Andy Carroll. Lu pernah kan Iya, Andy Carroll, men-scout khusus Andy Carroll itu seperti apa? Karena Andy Carroll kan mulai naik tuh di Dia ada, Championship iya. kan. Iya, gitu. iya. Gue inget dia tulisannya tuh Best of Both Worlds. Best of Tau both nggak? worlds, Ya kan. keren. Pakai Antonio ini, Banderas. pakai analoginya Star Trek. Keren. Gue Tapi ingat gitu. Iya, Belajar. Iya, Itu tapi diselipin ini tuh curhatan tulisannya. Ya dulu saya sampai membayar lebih untuk bayar Championship buat nonton Andy Carroll. Yoi. Sekarang ada sayanya ya. sekarang bayar Champions League untuk nonton Jacob Murphy. Keren. Oke, kita ntar ya bahas Champions-nya ya. Kita sekarang bahas yang ini sangat krusial ya karena sudah hampir setahun sejak tragedi Kanjuruhan masih ya sebenarnya ada progres ya, tapi yang menuju titik terang dan Nggak titik terang sih sebenarnya sih. Ini kalau ada update terbaru mungkin dari Update doang ya? update terbaru tuh dari renovasi doang. Jadi renovasi iya dilakukan, pintu 13 akan jadi sarana untuk mengenang tragedi. Meski ternyata di artikel ini ya, di artikel Detik ini konsepnya tuh belum tahu kayak gimana untuk monumennya itu di pintu 13. Jadi ditanya, waskita ditanya belum tahu sih kayak gimana katanya buat pintu 13 ini. Juga perwakilan keluarga korban juga mendesak PSSI menghentikan seluruh pertandingan Liga 1 jelang 1 Oktober. Soalnya ada derby Jatim kan di weekend ini kan. Jadi bilangnya untuk mengenang tragedi Kanjuruhan. Nah kita emang kan belum ada hukuman ya buat Aremanya. Ini juga yang selalu disuarakan terus di komen-komen di box-to-box ya tiap kita bahas tragedi Kanjuruhan itu pasti ada yang komen. Aremanya gimana? Nah gue sih kalau ngelihatnya gue bercermin sedikit ke Liga Jepang ya. Ini ada berita menarik juga dari Liga Jepang. Supporter Urawa itu ngerusuh di pertandingan Emperor's Cup. Akhirnya Urawanya sendiri di ban dari Emperor's Cup buat musim depan gitu. Nah maksudnya banyak yang merefleksikan justru ini Arema kok gak kayak gini juga kayak gitu sih. Emperor's Cup itu kompetisi FA-nya. domestiknya mereka. FA Cup-nya Liga Jepang Ada gitu. 2 dia kalau nggak salah. jadi klubnya Ada dua dapat ya? efek ya karena supporternya rusuh gitu. Nah yang menarik di artikel itu juga dibilangin Urawanya bilang kayak gini. Karena Urawa dan para fans itu adalah satu, mereka bilang gitu. Tanpa supporter klub ini nggak ada artinya. Untuk menunjukin esensi kita kepada masyarakat, ya kita harus berbenah, dia bilang gitu. Makanya supporter rusuh, ya kita nerima kalau kita didiskualifikasi gitu. Iya dan ini sepak bola Jepang ya Rossi, lo sebagai fans Kashima Antlers. Ya kan emang tadi lu bilang keren ya ini Keren, apa yang dilakukan maksud ya? gue kan gue selalu bilang tuh bahwa kalau misalkan yang namanya sepak bola tuh kiblatnya tuh ke komunal kan. Pasti ada representasi masyarakat
dari tempat klub sepak bola itu berdiri di dalam klub sepak bolanya gitu kan. Lo lihat Liverpool kayak begitu. Man United gue bilang kemarin ketika yang Twitter bahasa Indonesianya itu menyebutkan beberapa kota yang ada konflik gitu ya. Gue bilang ya nggak apa-apa, semoga konsisten lanjutin soalnya yang namanya sepak bola kan tuh perkara komunal gitu kan. Karena kan ya balik lagi gitu, olahraga rakyat, olahraga yang paling gampang dimainin, lu tinggal pakai sendal jepit 2 biji main di petak jalanan depan rumah gitu juga udah bisa main bola gitu kan. Jadi ya gitu, maksud gue sepak bola cerminan itu, dan itu terrepresentasikan dengan sebuah klub di mana ketika klub itu supporternya bermasalah, ya klubnya juga ikut tanggung jawab. Iya, supporter tuh part dari kita dan kita ikut bertanggung jawab gitu. Bukan berarti klubnya malah kayak itu kan supporter kita, bukan klubnya gitu loh maksudnya. Jadi ada ada satu kesatuan antara klub sama supporter dan kemudian saling membina satu sama lain gitu loh menurut gua. Iya, dan pastinya kita terus suarakan karena hari Minggu depan ya. Hari Minggu depan tepat 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Nanti Box to Box juga akan bikin sesuatu ya. Untuk memperingati dan untuk terus menyuarakan tentang tragedi Kanjuruhan ini. Nah, kalau kita menyuarakan tragedi Kanjuruhan, kalau Firzi ingin menyuarakan pendapatnya dan juga perasaannya ketika akhirnya bisa mendengar Champions League Anthem untuk timnya sendiri lagi, ya kan? Ya maksudnya gue juga Arsenal, tapi kan 6 musim. Kan 7, berapa? 6 musim ya? 6 musim. Kalau terakhir kalah sama Munchen lagi di bantai 1-5 kan, 10-2 tuh agregatnya. Nih gue sebelum dicengin gue kasih tau dulu. Kalau kalah ya? Kalah. Tersingkir. Munchen emang jago banget. Semua tim pasti kalah sama Munchen. Pasti. Kipernya bikin ini juga gak? Enggak. Iya, Arsenal emang biasa kebantai di momen itu ya. Enggak, tapi Newcastle sekitar 20 tahun ya Firzi? 2 dekade. 20 tahun gak main di Champions League dan juga 11 tahun gak main di kompetisi antar klub Eropa. Kalau lu kan masih ada penghiburan ya. Tahun lalu kan masih Europa League hampir menang. Masih kalah cuma di Arsenal. Jadi 2 dekade lalu tuh kayak gimana skuadnya? 2 dekade lalu siapa? Nanti ada ini ya timnya nih. Ini siapa aja tuh? Ini ada Griffin, Shea Given, Jermaine Jenas, Olivier Bernard, Titus Bramble, Andy O'Brien tuh. Ini timnya Sir Bobby bisa lolos ke Liga Champions dengan pemain kayak gini tuh cukup luar biasa. Ini untuk Kenzie ya, kita kasih konteks dulu. Jadi ada sosok Lee Boyer yang nampol temennya sendiri. Kieran Dyer tuh ada tuh. Kieran Dyer tuh ya. Di situ juga. Itu chaosnya sampai situ ya Firz ya? Waktu itu ya? Iya, kalau dulu kan emang pas Liga Champions ada 2 putaran ya. 2 grup, 2 fase grup. Jadi memang kompetisinya panjang waktu itu, seru, dan waktu itu lawan Juventus, lawan ke Feyenoord. Jadi memang, dan itu rangkaian beberapa tahun main di UCL sebenarnya. Jadi memang Newcastle itu tim yang udah tinggi sebenarnya tempatnya di sana. Kalau sekarang kan kebanyakan kalau yang pada nonton bola 10 tahun terakhir kan tahunya Newcastle yang sering degradasi, Newcastle yang 2 kali main di Championship, padahal Steve dulu Bruce mainnya tuh ya rebutan peringkat 1, peringkat 2, zamannya sama Liverpoolnya Roy Evans, sama Man Unitednya Sir Alex, sama Leeds. Leeds Leeds kan 2005 lu. Tapi Man City belum kedengeran. Man City. Belum dong. League One dulu apa namanya? Masih Sean Gotter yang main tuh kan. Sean Gotter, King Klazen, gitu-gitu, Sun Jihan. Iya. Jadi gimana lu akhirnya melihat, ya maksudnya lu pasti seneng lah ada lagi. Tapi kan kalau kita ngomongin soal permainannya, yang kita lihat sih enggak ngepres kayak biasanya gitu. Nah gini, jadi orang akan gini, yang hatersnya Newcastle, dan ternyata ada banyak nih, ada beberapa yang hate. Jadi haters ini mendapat justifikasi bahwa Newcastle gak selayaknya lolos ke Liga Champions dengan penampilan seperti itu. Mereka bahkan kayak memalukan tim-tim Inggris dengan bermain seperti itu. Masalahnya kayak ada sesuatu yang gak beres musim ini yang gak terlihat musim lalu, JR. Jadi Newcastle yang membawa diri mereka lolos ke Liga Champions ini bukan Newcastle yang main kayak sekarang. Newcastle yang lolos ke Liga Champions adalah Newcastle yang punya kekuatan besar di lini tengah, terutama dengan trio Joelinton, si Joe Willock pemain lo, dan si Bruno Guimaraes. Joe Willock. 2/3 dari kombinasi itu hilang ya, walaupun emang ada Tonali datang. Kemarin Joelinton out, Tonali baru masuk, tapi kita lihat perbedaannya. Pertama, Tonali adalah salah satu pemain Newcastle yang dalam laga kemarin itu so emotional menurut gua. Di standing ovation kan dikasih ya? Iya, ketika dia keluar standing ovation dan ditepukin ya. Kemarin atmosfernya kan gila banget.
atmosfernya tuh luar biasa banget San Siro. Fans Newcastle yang biasanya nih dari away ya, Dex ya, away standnya. Fans Newcastle yang biasanya loud, yang biasanya keras, yang biasa lu kalau ke stadion apapun selalu kedengeran. Di Old Trafford pun fans Newcastle kedengeran, di Anfield pun fans Newcastle selalu kedengeran. Di San Siro kemarin hampir nggak kedengeran, tenggelam banget sama suasananya San Siro. Wajar sehingga kita lihat pemain kayak Dan Burn, Murphy, Longstaff itu kan ada 4 pemain Newcastle yang lahir di atau di sekitar kota Newcastle. Jadi I think they are too emotional di laga ini. Iya. Ada si Dan Burn, ada si Longstaff, ada si kayaknya Murphy juga dari keluarga fans Newcastle deh. Terus Gordon ada, ya kayaknya. Gordon dari kalau Gordon tuh dia Merseyside ya. Lupa gue dari mana, tapi kayaknya bukan dari Newcastle dia. Jadi memang kelihatan banget tim ini grogi coy. Iya. Tim ini kelihatan banget. Tengahnya yang jadi kekuatan Newcastle musim lalu non-existent lawan tim yang pertandingan sebelumnya kalah 1-5 ya. Seharusnya kan jadi unggulan. Tapi menurut gua faktor San Siro memang mengubah segalanya sih. Harapannya adalah ketika di St. James's Park semua berubah dan berganti pemain Milan yang berganti merasakan the pressure bermain sebagai tim tamu. Ya tapi dari starting 11 aja yang pernah di champion main mungkin Tonali, sampai final, iya kan? Tonali sampai semifinal dan kita sisanya enggak kan? Nick Pope enggak dong? Iya banyak debutan. Orang Eddie Howe aja dia belum pernah datang ke pertandingan Liga Champions pertamanya Eddie Howe. Iya, dia nggak pernah nonton sebagai penonton pun nggak pernah datang untuk scouting lawan sebagai pelatih nggak pernah. Jadi pertama kali dia nonton Liga Champions ya ini timnya di situ. Jadi memang zero experience. Lu juga gak ada ekspektasi maksudnya? Enggak, maksud gue keuntungan the result is excellent, the performance is abysmal. Jelek banget performance. The result is excellent, the performance is abysmal. Performance-nya jelek banget, tapi at least babak kedua Newcastle bisa bertahan dengan bagus. Catenaccio ya, mungkin diajarin Tonali dikit, hai kau bertahan mundur dikit kau, blok-blok lah tembakan-tembakan itu. Bisa kan berapa kali ngeblok. Tapi untuk bisa keluar grup of course dibutuhkan lebih dari ini dan semoga hasil-hasil di St. James's Park bisa membantu. Tapi it's okay kalau misalnya nggak lolos juga experience ini kita lihat Jacob Murphy pas sebelum tanding kan dia senyum girang gitu kan. Jadi buat para pemain ini ya udah emang pengalaman sampai dulu. tahap ini pengalaman. Kita ngomongin Milan yang tahun lalu semifinalis kan? Ya. Dan sebenarnya Milan punya peluang emas untuk mencetak gol ya. Kalau Leo pengen gol ini biasa aja. Gak usah pakai tumit ya. Tolong ini. Ya ini sih gue udah berharap aja ya. Udah gak bisa ngapa-ngapain. 2-3 back Newcastle udah jatuh. Terus dia mau nembak. Ya udah mungkin apa yang ada di pikiran dia cuman dia dan Tuhan yang tahu. Jadi kita lihat aja mau dia ngapain, we don't know. Lex gimana menurut lo? Apakah ini adalah duel yang gerasak gerusuk dan tidak asik karena udah bikin begadang tapi nggak ada gol? Padahal jamnya enak ya 23:45 ya. Tapi gue lihat juga di sini gue berharapnya Newcastle nge-press, ternyata enggak. Mungkin naruh respect terlalu gede kali ya ke AC Milan ya. Meskipun Milan kan habis kalah 5-1. Sama kalau gue lihat tweak yang bagus justru bukan dari Eddie Howe, dari Pioli justru. Di babak kedua tuh yang pas dia backnya diturunin lagi sehingga gak dapat pressing dari Newcastle, itu justru yang works di pertandingan ini. Bukan ya tweaknya. Gue nanti soalnya Eddie Howe nih. Mungkin dia gak ada beban gitu di pertandingan ini. Pemain Newcastle juga gak ada beban. Tapi ternyata gak terlalu kelihatan sih di laga kemarin. Gue gak tahu apakah taktik Newcastle kemarin itu sebenarnya taktik adaptasi sebenarnya. Abis ngelihat Milan lawan Inter ketika Milan kalah 1-5 gitu Inter. Karena dari pertandingan Milan Inter yang 1-5 itu yang gue lihat adalah gimana Inter itu membiarkan Milan ngasih possession sebenarnya. Jadi lu boleh kontrol menang possession, tapi gue kontrol the game. Inter kayak begitu ketika ngadepin Milan gitu. Jadi ketika kemudian ngelihat Newcastle mainnya kayak gitu, gue sempat menduga apakah ini emang caranya Newcastle gitu, sengaja biarin Milan buat kontrol possession dan segala macam. Cuman persoalannya adalah Newcastle nggak bisa nge-break dari kontrol possessionnya Milan tersebut gitu. Perbedaannya adalah Inter bisa gitu, karena kita tahu Inter punya pemain-pemain agresif gitu. Sebenarnya ada satu hal yang menurut gue kalau misalkan pakai cara mainnya Inter itu buat ngalahin Milan bisa dilakukan oleh Newcastle. Tadi Firzi udah nyebut bahwa salah satu kekuatan Newcastle adalah di tengah gitu. Gue berulang kali bilang juga sama Dex, Newcastle tuh musim kemarin susah banget buat di break lewat tengah, even pakai Brighton-nya De Zerbi gitu. Tapi musim ini ketika ngadepin Brighton sekalipun
kok gampang banget gitu. Itu ada jadi ada bedanya gitu. Nah, jadi gue pikir sebenarnya potensi untuk ngalahin Milan itu ada, cuman mungkin tidak tereksekusi dengan baik kali ya. Itu yang menurut gue terjadi gitu pertandingan kemarin gitu. Ya karena setiap kali mau ngasih bola terobosan ke depan pasti salah pengertian atau itu. larinya kemana, ininya kemana. Occasion sih kalau gue bilang, the occasion got to a few players ya. Dan Burn yang biasanya bisa begitu diandalkan distribusi di lini belakang, bola-bolanya ngawur, bahkan dia pernah sekali nggak terjaga apa-apa tiba-tiba ngoper langsung ke touchline langsung keluar gitu ya. Itu emosional ya, wajar lah pertandingan pertama setelah sekian lama balik udah gitu pesawat ada drama juga kan sehari sebelumnya mereka delay untuk nyampe ke Milan akhirnya nggak bisa press conference tepat waktu, hal-hal kayak gitu ya bermain. Tapi berikut ini ada 2 pertandingan di kandang lawan PSG pertama sama Dortmund. Enggak juga lawan Dortmund bisa lah lawan Dortmund. PSG? Lawan PSG 50-50, cuman faktor Mbappe aja gimana. Tapi lu punya ekspektasi untuk lolos atau ya udahlah nikmati aja nih anak-anak. Iya, bermain gua sih. misalnya, Dia pasti semua orang ya kalau kita bertanding di kompetisi seperti ini harapannya lolos pasti ya. Tapi kalau emang ini kan sebenarnya juga proyek yang kecepetan ya, maksud gue mereka lolos ke lolos ke Liga Champions kan nggak diperkirakan secepat ini. Jadi ini kayak accelerated project, jadinya rekrutmen dan lain-lain juga kayak ngejar hal ini, tapi belum sampai pada tahapnya. Misalnya pelapisnya Trippier dicari Livramento, pelapisnya si Dan Burn dicari Lewis Hall yang muda-muda yang buat future bukan buat the now tapi buat masa depan. Emang nggak apa-apa building something for the future ini sih. Iya, gue juga ngerasa kan Arsenal peringkat 2 itu kecepatan tahun lalu. Jadi wajar ya. Iya kan? Kecepatan kan ini progres masa dari masuk champion dulu. Tapi enggak benar-benar menurut gue kecepatan atau enggaknya tuh bukan dilihat dari waktu sebenarnya ya, tapi mulai dari lu kapan nge-buildnya. Kapan mulainya. Kapan nge-buildnya gitu. Jadi peringkat 1 Man City, peringkat 2 Velocity gitu. Kan kecepatan. Bagus sih Udah tadi lu diem aja mikirin itu. Jokesnya agak pintar. Jok pintar kali ini bikin orang. Saya suka. Jadi kayak bikin pause taruh backward lagi gitu. Nah kan Arteta tuh udah musim keberapa ya musim ini? 3. 3 serius sudah musim 2019 datang. Enggak dong, 4 lah. Ya, katanya dia enggak ada awal musim waktu itu. Ada ya, tapi kan ada 1,5 musim di mana dia 1,5 musim tuh sampai dijudging Arteta out segala gitu kan. Jadi gue pikir sebenarnya dimulai yang paling gampang adalah ketika dia akhirnya lu kita backup habis-habisan segala macam. Cuman terlepas dari cepat apa enggak ketika sudah sampai pada satu titik kan, kalau misalkan lu membangun sebuah perusahaan gitu ya, kecepatannya udah sampai titik ini. Cuman kan bukan berarti oke deh progresnya kita mundurin kan enggak gitu loh maksud gue. Kita udah sampai gini, ya udah nextnya gimana gitu. Ini mau bahas Arsenal dulu apa MU dulu nih? Iya makanya kita yang diomongin aja ya. Begitu, nuansanya begitu. Sebenarnya enaknya masuk ke situ ya. Cuma kayaknya orang yang lagi nonton ini nunggu kita bahas Man United yang 5 pekan terakhir kalah 4 kali dan menangnya tuh sebenarnya comeback ya lawan Nottingham Forest. Jadi sebenarnya mungkin ada harapan di sana. Terus kan lawan Arsenal kalah harusnya offside enggak atau penalti enggak Haaland. Udah lawan Brighton udah dong. Kayaknya kalah, emang kalah dong kalau itu. Dan sekarang lawan Bayern yang tidak pernah kalah di babak fase grup sejak 2017. Jadi memang ini sebuah hasil yang bagus ya enggak sih Rex? Apa nih? Kagak lah. Gimana? Kalau dari kacamata fans MU, enggak, gue penasaran. Dari kacamata fans Arsenal. Iya. Gimana Dex? Dari pertandingan sih enggak mencerminkan permainan bagus Man United ya. Meskipun disorotin di pertandingan kan Onana blunder kan. Tapi gue ngerasa organisasi Man United tuh enggak kelihatan di pertandingan ini. Dan di pertandingan kemarin juga enggak terlalu kelihatan gitu. Jadi gue sih enggak happy sih. Lihat duel kayak gini tuh, meskipun golnya banyak ya, ada 7 gol gitu. Ya 7 gol makanya tadi gue bilang ini. Ya udah bagus 7-7-nya gak buat Bayern. Gol fiesta. Bagi-bagi. Gak masukin loh. Kalau misalnya ada fantasi Champions League. Itu kan pasti ngitungnya gol, assist. Ya kan? Yeah. Pasti kayak gitu, mungkin clean sheet sama kayak FPL lah. Tapi kalau kita nonton pertandingannya, makanya kita gak bisa cuma nonton dari live score atau dari poin yang didapat di fantasi. Casemiro 2 gol tapi mainnya kan gak menunjukkan kalau dia pantas. Bagus kan? Untuk dinilai gitu maksudnya. Iya gak sih? Ini Casemiro dulu apa Onana dulu nih? Onana dulu deh. Judulnya tadi Onana. Oke, Onana dulu. Kita lihat Onana banyak yang menyalahkan, apalagi meme udah beredar di mana-mana, dia tidur dimanapun, ya kan? Kayak Hamtaro. Onana juga udah minta maaf kan? Udah minta maaf, gitu. Nah itu dia. Dan juga gue rasa ada yang masuk komen ke gue ya, apa ke Apip ya, katanya
Maguire kalau Onana nyalahin Maguire bisa disalahin balik sekarang. Itu juga bener. Bukan yang dibentak kayak awal musim itu. Iya, karena sebelum gol kedua apa ketiga gue lupa, 12 shot ke gawang United, 9 diantaranya gol, Firs. Ya, sebenarnya kalau lihat Onana, oke, dia akhirnya minta maaf. Tapi menurut gue minta maaf itu bukan dari hanya saying, tapi dari perbuatan dia nanti ke depannya. Karena emang dia melakukan beberapa save bagus di pertandingan ini, tapi satu mistake yang dia buat itu sets the tone untuk pertandingannya, karena tadinya kan Man United yang punya upper hand lah ya. 15 menit awal, betul. Ya 15 menit awal. Untuk ya kita selalu pasti kan dari awal udah kita bilang kalau soal shot stopping si De Gea itu pasti lebih bagus dari Onana. Cuman kan masalahnya ada attributes lain dari Onana yang si Ten Hag pingin pakai. Walaupun kalau gua tadi lihat FB Ref ya, kalau lihat angka keterlibatan kiper di luar kotak penalti itu kan yang Onana selalu dibilang itu kan sweeper kiper dan lain-lain, defensive midfielder kiper lah, itu angkanya ternyata musim ini sangat rendah sekali. Jadi OPA metriknya adalah OPA intervention outside the penalty area. Onana itu angkanya cuma 4 dari 5 pertandingan awal, itu jauh banget dari angka kiper teratas di klasemen itu. Kebetulan adalah Nick Pope. Nick Pope yang 17. Jadi angkanya jauh banget. Jadi Onana musim ini gak dipakai sebagai sweeper keeper, sebagai mungkin dalam bentuk yang kita kenal. High line, terus di belakang itu berdiri seorang kiper yang contribute kepada defensive phase tapi juga kepada first phase of attack. Dalam hal ini kita bisa lihat beberapa contoh di mana Onana memainkan a good game dalam membantu first phase of attack itu, terutama lawan Ross yang Nottingham atau lawan salah satu pertandingan di kandang lah. Arsenal juga bagus. Yang lawan Arsenal. Jadi sebenarnya efektif juga. Iya, dalam membantu phase pertama penyerangan ya. Tapi kalau soal shot stopping, apalagi dia sampai diangkat sama teman-teman, dibantu sama Region, dibantu sama yang lain, menurut gua ini dia the pressure, bagaimana dia handle the pressure. Dan menurut gue ini juga mengingatkan seperti ketika Man United kehilangan pertama Peter Schmeichel, Ross. Betul. Lu punya kiper yang begitu steady Eddie, begitu kuat selama 1 dekade terakhir. Habis itu lu kedatangan kiper, ya gue gak bakal bilang Onana bakal jadi the next Massimo Taibi atau the next Mark Bosnich atau the next Roy Carroll ya. Tapi atau Van der Go. Van der Hau kan dari dulu understudy-nya Schmeichel. Lumayan tuh, dia lumayan. Udah nonton cuma bola, emang kiper kedua aja. Tapi jadi kalau kita lihat dari musim lalu kan sebenarnya Onana itu di Liga Champions itu statistiknya bagus kan, shot stopping. Itu dia kiper pertama. Ya dia kan dari preventive goalnya tuh paling banyak gitu. Dia kiper Inter pertama sepanjang sejarah yang berhasil mencetak lebih dari 6 clean sheet dalam satu musim Champions League. Knockout tuh cuma 1 gol kebobolannya. Iya. Di final. Di final itu juga. Nah ini kan yang banyak berkembang makanya di sosial media banyak yang bilang kangen De Gea. Banyak yang membanding-bandingkan juga sama De Gea gitu kondisinya. Mukanya kenapa gini. Dan sengaja banget nih pemilihannya nih. Iya dan timbul pertanyaan karena Onana itu musim lalu kan finalis UCL gitu kan ya. Berarti kan bisa jadi orang berkembangnya jadi ini jangan-jangan bukan Onananya. Tapi bagaimana koordinasi pertahanannya, bagaimana SDM dan situasi yang ada di tim tersebut gitu ya gak sih? Kalau ngomongin pertahanan Inter musim kemarin lebih bagus daripada pertahanan Man United awal musim ini gitu. Selain Onananya ya maksudnya? Iya. Sebenarnya omongan soal Onana nih banyak banget ya yang bisa dibahas angle-nya. Kalau misalkan tadi yang ngebahas soal Bayern itu udah ketahuan lah, orangnya sendiri udah minta maaf, udah mengakui ya udah gua salah gitu. Tapi bener kata Firzi. Nextnya ya udah jangan bikin kesalahan. Jadi jangan cuma ngomong doang gitu kan. Terus kedua kalau misalnya perbandingan sama De Gea gitu, sebenarnya lu nggak bisa ngelihat cuman satu faktor doang kayak cuman gue kangen De Gea karena dia save-nya bagus gitu. Cuman kalau misalkan sekarang kipernya masih De Gea gitu ya, lu nggak bakal lu kemarin misalnya ya kalah juga lawan Arsenal 3-1, cuman lu nggak bakal tuh ada 10 atau 20 menit pertama bisa keluar dari pressingnya Arsenal tuh nggak mungkin gitu karena udah pasti Man United pasti bakal cave in gitu, bakal total bertahan terus ngarepin counter gitu. Nggak bakal tuh ada cerita lu bisa sirkulasi bola di belakang lawan Arsenal, nggak bakal. Karena kalau kiper De Gea udah pasti
lawan akan berani pressing gitu. Karena kan yang pengen dikurangin itu kan jangan sampai lawan kebanyakan nge-pressing kita terus kita nggak bisa ngembangin permainan. Nah, makanya kemudian didatangin lah kiper kayak Onana gitu. Persoalannya sekarang cuman perkara safe stopping itu tadi gitu, shot stopping itu tadi gitu kan. Tadi tuh gue baca ada tweet menarik banget dan ini mungkin ada kaitannya sama kayak tadi openingnya Dex sama Firzi gitu. Jadi kalau satu garing ada aja satu lagi yang ke bawah ikut garing gitu kan, nular gitu kan. Ini Lamela ini apes maksud Nah, menurut kemarin tadi tuh mungkin agak sedikit agak sedikit non taktikal gitu ya. Jadi ada yang bilang gua tuh ngelihat Inter musim kemarin dengan Onana sebagai kiper. Dia week in week out itu mostly excellent. Iya. Dibilang kayak gitu. Jadi apa yang dia lihat dia perlihatkan di Champions League musim kemarin itu bukan sebuah kebetulan sebenarnya. Tapi ketika dia pindah ke sebuah tim yang sangat disorganisasi gitu ya, Man United gitu ya. Itu ikut ke bawah semuanya tuh. Jadi bukannya Onana yang mengangkat tim tapi dia turun ke bawah. Gitu. Ada argumen kayak gitu karena tadinya Bastoni ini Lindelof gitu ya. Menurut gue bukan perkara koneksi antar personel Jar. Jadi kemungkinan kalau lo baca jadi situasi di klub. Iya. Lu baca interviewnya ini nggak? Interviewnya Ole Gunnar Solskjaer nggak di Athletic gitu. Dia kan bilang banyak kayak ada mismatch di manajemen, mismatch di squad gitu. Dimana kadang-kadang pemain kalau misalkan lu karena lagi jelek gue cadangin ya gitu nggak main terus dia malah ngambek gitu segala macam. Sementara kalau misalkan ke manajemen gue pengen beli ini gue udah sebut Haaland, Declan Rice segala macam. Tapi gue butuhnya yang ready sekarang, bukan itu. Jadi kemudian gak diturutin sama manajemen. Jadi ada banyak hal di dalam squad tuh yang situasinya gak enak. Dan itu kemudian narik semuanya jadi kayak drag down gitu. Itu ada argumen tersebut untuk Onana. Walaupun tentu saja kalau ngomongin konteks ya pertandingan Bayern kemarin, ya itu jelas blunder gitu. Tapi kalau kita ngelihat juga sebenarnya dari Bayern ini juga tidak impresif sebenarnya kan. Biasa aja. Makanya banyak bilang itu skornya tipis karena ya Bayern juga mainnya nggak segitunya. Gitu kan. Tapi walaupun ya memang tidak sebegitu ya. Cuman kalau misalkan lu bisa narik garis gitu ya kan kalau misalkan kekalahan beruntun ini kan Man United 4 kali kekalahan beruntun ya. Dan lu kan bisa ngeliat pattern apa sih yang terjadi di 4 pertandingan tersebut yang bikin mereka kalah gitu. Ada satu pattern yang gue lihat ketika lawan Arsenal, golnya Odegaard tuh, lawan Brighton, golnya Danny Welbeck yang pertama sama kemarin golnya Bayern juga. Lu bisa lihat gitu ketika sama ya mirip ya. Iya, jadi ketika pemain belakangnya itu ketarik sampai ke depan gawang, itu ada sisa space. Gak ada yang cover. Terutama DMF-nya. Gitu. Nah DMF-nya itu gak ada yang running, gak ada yang tracking back. Jadi balik lagi ya itu perkara eksekusi. Cuman kalau misalkan perkara eksekusi berulang sampai 4 pertandingan gitu ya. Itu sebenarnya lo bisa nunjuk ke pelatihnya juga gitu. Lu coachingnya gimana nih di saat latihan gitu kan. Karena kita ini aja deh jujur-jujuran aja. Lu ketika memimpin sebuah tim gitu ya. Di sebuah perusahaan atau sebuah klub gitu ya. Lu menangani sebuah manajemen. Ketika tim lo bikin salah lu tuh ikut tanggung jawab. Terlepas bahwa mungkin itu bukan directly salah lu, salah anak buah lo gitu. Cuman tetap aja kan lu harusnya ngasih arahan gitu. Nah, sekarang nih semuanya makanya gue lagi ke Ten Hag. Kalau misalkan 4 pattern itu tersebut berulang terus apakah lu nggak bisa ngebenahin struktur pertahanan? Karena lagi-lagi menurut gue kesalahannya tuh di struktur gitu. Struktur yang terjadi karena pemain-pemain lo nih nggak paham buat ngeksekusi ini gitu loh. Itu kan yang diomongin Ten Hag juga kan. Gol pertama not necessarily karena kesalahan Andre doang dia bilang. Tapi bagaimana the whole team organisasi dalam bertahannya nggak maksimal. Yang harus kita ingat juga adalah Ten Hag datang ke laga ini tanpa 12 pemain. Itu pasti akan ada handicap mau lo Johan Cruyff sekalipun kalau 12 pemain nggak ada dari squad 25 ya pasti akan kesulitan. Itu tuh kemarin gue tuh ketika kalah sama Brighton gitu ya. Itu gue sempet mikir tweaknya Brighton tuh gampang banget tweaknya. Jadi kan 20 menit pertama Man United ngurung kan. Ngurung terus kemudian nge-press terus tweaknya si De Zerbi tuh gampang banget. Jadi center backnya tuh lu lebarin. Lebarin itu doang. Dan itu dia pakai sampai sepanjang pertandingan. Man United persoalannya adalah gak bisa beradaptasi sama itu. Sementara De Zerbi beradaptasi dengan Man United gitu. Nah kalau ada kritik buat Ten Hag menurut gue. Kalau misalkan musim kemarin kan dia dibilangnya wah ini lu bagus banget adjustmentnya. Karena kan itu bukan 100% tim dia. Cuman dia masih bisa lah dengan apa yang ada ngusahain sampai akhirnya finish posisi 3 gitu kan. Itu yang belum gue lihat lagi musim ini. Ketika lu serba kekurangan, kenapa lo nggak adjust seperti musim kemarin gitu misalnya. Itu yang belum kelihatan tuh adaptability-nya gitu. Iya, nah tapi kan pick your poison. Kalau belakang masih lama dan susah untuk dibenahinya, mungkin bisa geser ke penyerangan. Dimana Højlund masuk dan akhirnya cetak gol.
kemarin. Dan ini gol yang digadang-gadang number 9 yang dibutuhkan United. Setuju gak Dex? Hampir golin, bukan hampir, udah golin sih lawan Udah Brighton. golin. Tapi kan dia anulir gitu. Iya. Ya kemarin gue lihat masih sama sih kalau Højlund tuh pergerakannya udah dinamis, bagus banget. Ini untuk untuk dampak penyerangan Man United, ini adalah pemain yang dibutuhkan Ten Hag yang cocok buat skemanya juga. Iya. Ya kemarin itu golnya itu udah emang tinggal nunggu waktu aja. Ya sebenarnya sih dari kemarin-kemarin juga harusnya udah bisa. Meskipun yang dia ditarik keluar Dibu, Ten Hag bilangnya kan emang dia belum siap main fisik untuk lebih lama dari itu kan. Ya cuman gue ngeliat masa depannya cerah sih dengan Højlund ini sih. Cuman gue nggak ngelihat kalau dibandingin bisa golnya sehalan enggak kayaknya enggak. Bukan yang tipikal pencetak gol banyak gitu loh Højlund. Tapi harus ingat juga Martial pertama masuk kan juga masa depannya cerah tuh, banyak yang bilang gitu. Dalam perjalanannya banyak yang di MU pemain muda bagus gak bisa Picknya nggak memenuhi Iya. picknya itu nggak dapat. Sebenarnya langkahnya udah benar ketika lu mengambil pemain muda potensinya bagus. Harapan lo itu bukan dia belum nyetak 20 gol, nggak apa-apa dia belum nyetak 20 gol, tapi ketika dia nyetak 20 gol itu sama lo gitu. Itu sebenarnya ketika lu guide pemain muda tuh kayak gitu. Wah, potensinya bagus sih tapi dia belum nyetak 10 gol, 20 gol, jelek gak ya? Ya gak apa-apa. Justru tugas lu bikin dia nyetak 20 gol sama lu gitu. Kalau menurut gua ya. Jadi kemarin tuh ada satu hal lagi yang gue lihat di Twitter tuh perkara Pep Guardiola ngomongin Matheus Nunes. Lihat gak? Dia bilang yang kemudian ada beberapa media yang gue kritik. Kok malah ngebahas jeleknya sih orang-orang konteksnya Guardiola dia ngebahas plus minusnya gitu kan. Dia bilang Matheus Nunes itu bisa main di berbagai posisi. Bahkan gue bisa melihat dia main sebagai attacking midfielder gitu kan. Cara dribble dia mirip dengan Kevin De Bruyne dan dengan asahan yang baik 1-2 peningkatan di berbagai kemampuan dia bakal jadi pemain top gitu. Nah, itu sebenarnya ketika lu datang ke sebuah tim itu yang lo tunggu gitu. Lu nge-assess pemain nih. Oh ini plus minusnya di sini. Oh gue bisa kembangin di mana gitu. Jadi itu balik lagi bagaimana sebuah klub itu punya wadah yang bagus untuk ngembangin pemain, sama memberikan tempat buat pelatih itu untuk bisa perform dengan baik ngelatih gitu. Karena kayak yang gue baca juga tuh si De Zerbi gitu kan dia bilang gue datang ke Brighton tuh enak banget. Gue sangat-sangat berterima kasih dengan Brighton karena gue nggak perlu ngerecokin tetek bengek soal gaji, siapa yang beli, siapa yang gue beli, siapa yang gue jual. Jadi gitu kan. Fokus, ya. Siapa yang harus perpanjang kontrak apa enggak. Jadi gue bisa dijual udah ada disiapin daftarnya gitu, gantinya gitu. Karena itu banyak terjadi Cucurella diganti Estupinan. Terus juga ada beberapa pemain lain ya yang bisa saling cover. Makanya dia bilang gue bisa fokus sama ngomongin taktik, pattern permainan, sama ngembangin pemain gitu. Itu yang kemudian kita ngelihat ketika di Old Trafford akhir pekan kemarin kayaknya tweak sederhana gitu hasilnya sangat-sangat efektif gitu kan. Sementara lo di Man United nge-tweak dikit kok belum bekerja gitu. Karena ya balik lagi gue akan bilang secara keseluruhan Man United sebagai sebuah klub, sebagai sebuah skuad tuh emang lagi berantakan gitu. Kita geser ke tim Inggris lain di mana Arsenal menang 4-0 melawan PSV dan front four-nya cetak gol semua. Cuman dari belakang dulu deh Jer. Ini kan udah 2 pertandingan berturut-turut Arteta mainin David Raya. Jadi David Raya apa Ramsdale nih yang bakal dimainin? Ya kan lihat dulu. Karena kan sebenarnya waktu pertama kali Ramsdale main itu juga lawan Norwich kan. Gak meyakinkan 1-0 doang tapi habis itu udah stay terus gitu. Gue sih prinsipnya adalah don't fix what's not broken. Jadi karena kemarin juga masalahnya Ramsdale kenapa sempat diganti adalah kan ada statistik juga yang mengatakan bahwa tendangan pertama lawan ke gawang Arsenal akhirnya berbuah gol. Berarti kan mau gimana pun juga ya pasti kerapatan lini belakang dengan Arteta yang gak main Gabriel beberapa kali ya karena eksperimen dan kipernya gitu. Nah sejauh ini clean sheet walaupun kemarin lawan Everton gak bisa jadi validasi lah karena ya Everton gitu paling dan Juma yang berbahaya ya gak sih. Nah terus habis itu PSV lumayan karena di tangannya Peter Bosz ini dia kan Cruyff minded banget kan. Secara tactical, attacking tapi enaknya tuh main terbuka. Nah Arsenal enak nih lawan tim pemain buka gini jadi ada banyak space yang bisa dieksploit. Karena pas yang tahun lalu kan hancur tuh sama Ruud Van Nistelrooy kan gitu. Susah banget untuk ditembusnya gitu. Tapi itu konteks sedikit ya. PSV-nya Ruud Van Nistelrooy musim kemarin tuh secara klub sama manajemen tuh juga disorganisasi. Jadi ada pertengkaran, ada perselisihan antara Van Nistelrooy sama manajemen. Termasuk ketika dengan penjualan Hakpo. Oke. Gitu. Dicabut ya. Iya jadi menjelang akhir musim tuh dia kan kalau salah resign sebelum musim beres kan Van Nistelrooy itu meskipun ngasih trofi dia bilang
gue nggak bisa kerja dalam situasi kayak gini karena dia ada konflik sama manajemen gitu. Menurut lu Ten Hag kapan gue gak bisa bekerja dalam situasi? Apa nih? Karena Ole tuh butuh waktu lama capek, ya untuk coy. akhirin Iya kan? spill di Kemarin- Atletik Soalnya kan. lu udah bersihin satu masalah, ada lagi. Ada lagi gitu. Bersihin, Iya. ada lagi gitu. Itu Gue nunggu interview Rangnick sih. tapi Karena Ole udah. Tapi dia tuh lebih sabar dari Rangnick ya. Bahkan yang ketika ngelihat satu hal langsung dibeberin semua di media. Enggak, kalau Ten Hag kan dia dibilangnya gitu kan. Katanya orang-orangnya sangat-sangat stoik. Oke. Jadi gue nggak tahu deh. Mungkin lebih lama kali. Virso ngeliatnya gimana nih? Arsenal juga banyak debutan di Liga Champions kemarin. Tapi memang ya PSV bukan Milan ya. Debutan di Liga Champions itu termasuk Bukayo Saka ya. Dia belum pernah main di Liga Trossard Champions. juga. Trossard. Ya kan? Jadi ada beberapa pemain lah ya yang Jadi di nunggu Arsenal. pujiannya maksudnya debutan bisa menang 4-0 Kan gila. Newcastle juga. Jadi lu tuh relate Oh, perasaan iya, kayak gue. iya, Denger iya. anthem Champions League. Oh gini rasanya. Kalau Dex kan denger anthem Premier League seneng. Iya. Karena biasa di Championship. Kemarin Jadi, Leeds main lawan Hull City 0-0. Lawan siapa? Iya di malam yang sama lawan Hull City. ini Lawan Hull Di City. Championship. sebuah info Farke ya? Daniel Farke Leeds ya sekarang? United menahan imbang Hull City. Sebuah informasi yang baik sekali. 10 pemain loh. 10 pemain hebat banget Leeds United. Tapi Aronsonnya ke Union Berlin. Arsenal ngeliat gimana nih juga soal kiper yang diganti. Iya. Iya, Kiper baru. kalau gue ya soal kiper ya pertama kita tahu Ramsdale itu PFA goalkeeper ya, Iya. masuk tim of the season kan dia kan. Benar. Iya. Kita lihat mungkin dia dekat apa seberapanya kita nggak tahu, tapi salah satu andalan pasti. Dan menurut gue dalam hal ini gue lihat Arteta bagusnya itu bisa ngambil keputusan yang Iya. detach dari emotion dia dengan dia dekat dengan Ramsdale. Iya. Biasanya kan kita lihat lah di kiper semua kiper Premier League mungkin siapa? Mungkin hanya Brighton yang suka ganti-ganti kiper ya Iya, sekarang sekarang ya. ya. Still sama si Sama kiper Chelsea gak sih? U21 Sempat itu. ganti-ganti. Iya, tapi kan abis itu Kepa cabut. Sekarang pilihannya jelas. Robert Sanchez. Dengan Arteta nunjukin dia bisa detach emotion dari Ramsdale dan memberikan Ramsdale challenger yang worthy untuk Raya, Iya. ya worthy untuk menggantikan posisinya dalam diri Raya. Menurut gua ini adalah ya bukti lagi perkembangan si Arteta juga sebagai pelatih karena lu mau bilang dia kecepatan ke peringkat 2, gua bilang enggak karena emang udah waktunya dengan investasi yang dilakukan sama tim dengan waktu yang Gue dia inget punya. ini di Twitter yang ngebelain gue Virzi doang kalau nggak salah. Aneh soalnya lu harus biasakan JR mencapai ini. Lu oke. kontender, Iya, bener. bukan hanya di Premier League tapi lu kontender di Liga Kontender tahun Champions ini juga. kontender kan gue ngomong tahun lalu. Iya. Tahun lalu lu kok runner up. Kalau tahun ini udah pasti karena proyeksi kan progres. Enggak, karena udah gitu lu Ketika double down kemarin kan udah. dengan pembelian. Kayak gini lu punya kiper bagus, lu tambah lagi dengan kiper bagus lagi dari Brentford yang punya statistik Loan apa? lagi, iya. Best save percentage, best shot. Brighton. Enggak, Dari Brighton. ya Raya kan Brentford. punya Oh, iya, dari iya, Brentford iya, iya. dari musim Sanchez ya, musim Chelsea, lalu iya, kan iya. dia punya stats penyelamatan yang Iya. tinggi-tinggi kan. Itu win-win banget karena kan Brentford punya Flecken, terus ini dipinjemin terus dapat duit juga, terus Arsenal juga nggak perlu ngeluarin duit, maksudnya nggak perlu ngeluarin transfer yang bisa jadi gagal, jadi cuma opsi pembelian. Memang kecuali Bukayo Saka yang belum ada pesaing. Karena Nelson Kecuali ini kalau belum. Saliba juga cedera siapa yang ganti? Nah itu dia karena Kiwior. Saliba gila Kiwior. sih kemarin ya, mainnya gokil banget. Kiwior Tapi tuh kayak ini ya, kayak ngasih pilihan ya, kiwi or apa gitu. Or mango gitu. mesin namanya Enggak, Kiwi or Jacob. Kiwi or Jacob. Jadi Padahal tadi kan udah gue bilang kan kalau misalkan Man United tuh pemain masuk bagus masuk itu jadi turun kan gara-gara Man United kan. Nah itu jokes lagi tuh juga tuh. Nah Dex lu sebagai kiper deh. Jangan nanya gue karena kalau gue kan gue bilang gue mau lihat dulu karena Raya udah main baru dua kali. Ramsdale 4 kali ya. Jadi harus imbang dulu head to headnya. Kalau lu Buat gue sih kiper tuh harusnya pakem ya, maksudnya kayak udah lo kiper nomor 1-nya, lo kiper nomor 22-nya. Ya udah, Raya kan anggap nomor lu Arteta. 22-nya kan. Nomor 1-nya Ramsdale kan. Nomor Nengoknya punggungnya, biasa nomor punggungnya. aja. Anjir. Sampai bingung. Kalau Arteta Nah, kalau gue Sebagai Arteta, gue sesama kiper. akan memakai Ramsdale di Premier League dan dan kiper. juga David Raya di kompetisi Champions League dan FA Cup dan lain-lain. Kenapa? gitu. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak Gua Raya masih yang ini? Kenapa nggak Raya yang IPL dan dibalik lah? Soalnya nuansanya biar nuansa internasional kan, ini bagus juga ini ya, dari BR nih. Bleacher Report. Nah, dari Bleacher Report. Kok nggak ada Gambarnya. kreditnya? Oh ada. Iya iya. Potong Dimarahin lu. Parah. Siapa nih? Iya iya Waldo oke. ya? Oke. Jadi itu ya kita akan melihat bagaimana perkembangannya dan juga tim box to box udah bertanding kemarin akhirnya Union. Pertama kan? Iya pertama kali. Union ya, bukan Union. Union. Kemarin Ada siapa yang kritikan dari Spieltag, harusnya Union. Iya kemarin kan siapa yang bawain pertandingan?
di SCTV Iya, itu cari tahu salah sendiri lah ya. Union. Ya pokoknya gitu. Jadi yang benar Union. Lupa gue namanya. Dan Bonucci menjadi salah satu tembok yang susah ditembus, kerjasama bagus Ini banget. squadnya nih Union nih. Ya, ini kita Kemarin lihat. nih. Sama jersey-nya bagus sih. Jersey Paramon. Iya gak sih? Paramount. Lu biasanya suka Dex nyari jersey Union? Nanti Nah lah. ini Jer ya. Bukti bahwa progres kecepatan. Union Berlin. Iya. Tapi kan dia tidak aduh kita udah di Champions League tapi ini kecepatan. Ya akhirnya mereka Tapi beli tepat pemain-pemain Enggak, yang Champions League bisa di bener. up. Gitu. Kalau gue tuh bilang kalau runner up. Champions League Iya. bener kan target gue bilang top 4. Sekarang title contender enggak. musim ini. Iya, ya enggak. kan? Itu gue setuju. Contoh, iya. Maksud gue secara pandangan Karena bahwa gue kaget. enhance wah kan ini kecepatan. Iya kecepatan. Cuman ketika lo di posisi 2 ya udah lo bersikap gimana Iya. caranya buat up lagi. Gitu. Iya makanya Itu kalau Union sekarang salah sih satunya. title contender jelas. Kalau dia menurut gue jenius karena dia datengin pemainnya tuh sesuai kebutuhan dan Tepat guna, sesuai betul. sesuai ini juga kemampuan. Kayak Aronson pinjam gitu. Terus juga Datro Fofana juga pinjam Iya, gitu. Aronson bener. Leeds. Aronson Leeds ya. Lu tegang gak Dok? Kemarin tegang gak? Iya, soalnya Real Madrid juga bergolin menit 90 plus 4. Iya. Dan Bellingham gila. lagi. Bellingham yang golin. Nah. Emang ini kan crossbar challenge. Apa masih ingin cari tiang kan? Joselu. Jude Bellingham. Dan tapi tuh. itu sebenarnya kalau bilang Seneng gini ya, banget menurut aja. gue ya, kalau misalnya orang bilang hoki atau luck karena bolanya pinball gitu, sebenarnya itu bisa terjadi kan karena terus-menerus digempur kan. Iya kan Iya makanya nggak gue sih? bilang apakah ya persoalannya Layak nggak layak ya layak aja sih. ya menurut layak gue. kalau ngomongin layak. Iya. Makanya gue bilang apakah kemudian Real Madrid sustain kalau misalkan ngandelin serangan seperti itu sepanjang musim gitu. Nah, Iya. Aldo juga setuju tuh. Jadi good ketika akhirnya bisa terjadi gol. Ya. Tapi bagaimana kalau pada hari hal kayak gitu tuh nggak jadi gol Nggak gitu jadi loh. lagi, Makanya lo harus nyari hal lain Dan gitu. apalagi Bellingham lagi yang golin. Bellingham Itu lagi gitu. disorot Menurut juga tuh. gue nggak apa-apa sih ngandelin Bellingham lalu punya pemain bagus kenapa nggak diandelin sih Iya, kayak gitu benar. kan istilahnya. Cuman balik lagi one day misalkan gue tahu nih ada lawan gitu gue tahu cara matiin Bellingham gitu kan. Apa yang harus Madrid lakukan akhirnya gitu loh. Gue cuman nunggu bahwa pemain-pemain kayak Vini gitu kayak Rodrigo yang sering banget jadi duet di depan ya kan Do ya. Iya. Gitu apakah Ini cedera kemarin. Iya gitu kan apakah di musimnya ini lu masih bisa diandelin gitu. Jadi Madrid tuh punya berbagai macam pattern serangan yang bisa bikin mereka musimnya ini sustain gitu. Iya, iya. Dan yang menarik juga dari midweek ini adalah ada banyak gol menit 85 ke atas ya. MU bikin 2, Galatasaray 2, Madrid 1, Munchen, Inter, Lazio, Braga, Napoli, Leipzig juga 1 masing-masing. Berarti kalian kalau menonton sebaiknya di jam 3 Oh gitu. bangunnya menit Ya, enggak lah. 80 gitu. Ya kan gak tiap minggu begitu. Oh satu lagi soal gol Bellingham. Iya. 3 dari 6 golnya sejauh ini datang menit 80 ke atas. Jadi dia bisa menyelamatkan poin. Menarik. Dan judulnya Marka kemarin adalah Bellingham Jude meruntuhkan tembok Berlin. Kelas, Luar biasa. keren. Waldo. Iya. Tapi gini kita juga harus ngebahas ini sedikit lah soal hasil-hasil tim Italia ya. Dimana tadi Milan kita udah bahas 0-0 lawan Newcastle. Terus Inter nyaris kalah sama Sociedad yang emang mainnya 1-1 bagus ya. juga dan Kubo ya expert La Real banget. itu dibaca. Hah? La Real itu dibacanya. La Real. Real Sociedad itu disebutnya La Real. La Real Sociedad. La Real, jadi bukan Sociedad. Betul dan La Real oke. Dan juga kemarin Lautaro ya walaupun kemarin menit 4 ada blunder Bastoni akhirnya Sociedad golin terus Itu menit disamain. awal dan menit akhir ya golnya. Menit awal dan menit akhir. Terus juga itu pertandingan Lazio, apa namanya? Lazio kipernya cetak gol. 94 ya. 94 walaupun skema itu kayak Nomornya Kelahiran 94 juga. nomor 94 kelahiran 94 kan. Nah, dan itu gol dan Lazio. tingginya 194. Dan itu gol ke Gol menit 94. Itu gol ke 94 Lazio di Eropa. Ah, masa? Beneran? Sumpah. Iya. Oh. Kayak ini kebetulan yang benar-benar kayak beruntung gitu. Ivan Provedel Iya, memberi Provedel. ini ya pelajaran Membeli mencetak Del. gol untuk Mudryk. Modric aja. Ada ini ngaruh gak sih kayak gol-gol menit akhir nih apa karena emang permainan yang berubah, aturan berubah soal Kalau gol-gol di terakhir? Champions League aturannya kan gak kayak Premier League Nggak, ya. iya. Gak kayak Iya, Premier iya, League. iya. Jadi Kalau nggak di ngaruh ya. Premier Eva League, nggak ngikutin. kalau di Premier League ngaruh banget ya kayak Richarlison menit 98 plus 99 Iya. 98 dan 100 gitu. Itu ngaruh. Kalau di Champions League enggak sih. Iya, iya. Emang lagi mungkin lagi Cuman lu nggak konsen kangen aja gak sih kayak era-era di mana kiper mencetak gol gitu. Kalau Iya. dulu kan kita lihat kayak biasa ya, Rose kita punya Itu kan- Rogerio Cerni, Iya. punya Jose Hans Luis Jorg Butt. Laver, Hans Jorg Butt. Sekarang kan udah sangat jarang ya. Bener. Gue seneng sih kalau ada hal-hal kayak gini. kiper. Alisson Soalnya Becker 2 tahun lalu ya? Iya, Alisson Becker. pokoknya gue nunggu momen di mana Guardiola ngizinin Ederson ngambil penalti. Itu dia lengkap hidup gue. Menarik. Dan juga kalau dari tim Italia lagi ya Napoli ya berhasil menang lawan Braga 2-1. Ditolong gol bunuh diri Bunuh diri ya. dari Braga.
Braga di menit 88 kalau nggak salah. Napoli ada declining karena pelatihnya Rudi Garcia. Ya kan? Ya, Rudi Itu Garcia sebenarnya kayak ngelihat ini, kalau misalkan ngelihat Serie A-nya dia tanding tuh Napoli, beberapa pekan pertama masih agresif, pekan pas lagi lawan Lazio itu agresif, tapi kemudian lini belakangnya keropos. Yang ini gue lihat kayak begitu juga sebenarnya, agak mengkhawatirkan ya. Iya. Dan kita geser ke Liga ya karena ada banyak ini Derby ya? derby ya. Ada derby banyak. Jawa Timur, derby Istanbul, derby Copenhagen, derby dari Klasikar, derby Stockholm, derby London Utara, derby Le Classique, derby Madrid sampai derby County. Derby County lawannya apa ya? Lawannya Carlisle United kalau nggak salah. Oke, kita fokus ke North London Derby, North London Forever. Di mana ada 4 tim teratas di Premier League yang belum terkalahkan alias unbeaten, dan mungkin saja salah satunya akan tercoret ya dari Berarti nih, W4 D1 ya? Hah? Menang 4 draw sekali ya, dua-duanya ya? Siapa? Spurs sama Arsenal. Spurs, iya. Ya bener kan? Benar. Dan kalau City kan udah di atas. Iya. Nah ini North London Derby peringkat 2 dan 4 masih sama-sama belum kalah. Bagaimana menilai Derby London Utara ini? Ini menurut gua Spurs udah apa ya? Udah kayak dianggap real deal. Gua kalau baca ada Masa Athletic sih? kan. Iyalah, dengan pelatihnya Ange Postecoglou dan juga Dia pas Poch juga. Oh masih pas kayak Poch gitu. Sampai bisa final pas. champion gitu. Nah, terus juga gua kemarin juga baca surveinya The Athletic. Mereka akan mensurvei agen-agen di Premier League. Dia ngerating pemain-pemain yang yang pembeliannya nomor 1 siapa sih? James Maddison ternyata nomor 1 nih surveiannya. James Maddison ini agen-agen Premier League ya di Premier League. Berapa sih harganya? gitu. Lupa gue. 50. Enggak, menurut gua mungkin karena ini gak sih? Harry Kayak Kane, Declan Diaby. kemahalan gitu. Jadi Madison gak semahal itu tapi Iya ini kan dampaknya. value for money. Iya kan, iya kan. Setuju gak? Mata gue jujur. Dengan Itu ini. ada Madison, ada Declan Rice, Jude Bellingham, Harry Kane, Gue sih setuju sih. Ward-Prowse. Sejauh ini ya, Diaby lah, sejauh Diaby bisa 5 game juga week ini lah. setuju gue. Jerry suka banget tuh Musa Diaby itu. Gue suka. Mau masukin tim FPL tapi gak Itu jadi. ada jagoan gue tuh paling bawah tuh Mickey Van de Ven. Van de Oh Ven. Van de Ven juga jago. Iya. Cuman Kalau gue gue lebih iya karena Volendam. Udogi sih. Udogi sih bagus wajib ya. FPL dong. Murah. Udah punya kan lo? Udah punya walaupun bingung nih. Gabriel, Udogi, Madison, Saka gimana? Ya, daripada ini. gue punya Chilwell Jer nggak Ya. jelas kerjaan. Sama gue juga. 1 poin. Ya gitu. Gimana kalau dari Ya gue lihat lagi bangkit ini Spurs nih. Jadi jangan heran kalau di weekend nanti Arsenal terkejut. Wih, ternyata Spurs bisa menang di Emirates. Sudah lama kan itu nggak menang tahun berapa? Ya itu 2 terakhir kali kalau gue lihat ya terakhir kali Spurs menang Di di, Premier kandang Arsenal di Premier League itu 2010. 10 ya? Waktu itu Arsenal mimpin 2 gol lebih dulu tapi habis itu Spurs comeback. Itu yang golin ini mencetak ya? Gol kemenangan Yunus Kabul. Nah, yang golin nggak Rafael ini ya? van der Vaart ada penalti juga. Itu dia nih. sama Rose gak sih? Iya, apa? Iya kayaknya ya. Lupa Sempet gua. juga tuh Iya lu kalau lihat di aja itu masih ada Modric, Masih ada masih ada Modric. Iya. Gareth Bale. Gareth Bale masih kayak jadi back itu kayaknya itu. Gareth Bale nomor 3. Pemain-pemain ini kalau dikumpulin masih live. masih bagus. Jermain Goldfish Ball. Gila. Jadi nomor 2 siapa? Walker ya? Nomor 2-nya. Yang di Wah bukan. Bukan dong. Bukan. Itu Oh, belum era belum Walker. ada Bukan era belum. Walker. belum. Steven bukan Carr ya setelah Carr. Yes, Pokoknya ya udah lama banget tapi kalau ngomong ke fans Spurs kan pasti mereka bilang ini start yang bagus banget dari Ange Postecoglou, bahkan kalau di wawancara di luar dibilang we got our Spurs back. Iya. Start- Tapi sebagai pelatih gue suka sih. Dia Iya sebenarnya banyak Media yang, darling lah. banyak yang meragukan wajar. Tapi kalau kemarin gue sempat ketemu Paul Lambert, dia kan mantan Celtic ya. Si Postecoglou kan juga mantan Celtic. Dia bilang, gue nanya lu kaget gak sih Postecoglou secepat ini, apalagi ngelihat adaptasi Gerrard di Premier League yang berantakan gitu. Dia bilang enggak karena emang kami di Celtic udah tahu bahwa nih pelatih itu he got that quality, he got itu bagaimana dia bisa mengubah the culture of the club. Kalau kita tadi ngomongin Rossi, bagaimana culture di Man United busuk, bagaimana the culture di Spurs dia juga. ubah gitu. Dia mulai dari the whole leadership, Eric Dyer, Harry Kane, dia untung juga gue bilang Harry Kane cabut, Loris, Loris Dyer kemana sih? dan lain-lain udah kayaknya udah ditendang deh. dibekukan ya? Akhirnya itu mereka leadership tim itu diganti dengan si Son dan Cuti Romero sama satu lagi Madison, itu dia baru datang tapi dia udah masuk circle leadership. Hal-hal kecil mulai dari meeting tim dia ganti, eranya dia lebih mendekatkan para pemain kepada keluarganya. Mereka nggak harus mereka nggak, tadinya tuh Spurs tuh sebelum tanding mereka kumpul dulu di lapangan latihan terus jalan naik bus bareng ke stadion.
kali ini enggak, para pemain dikasih satu waktu hari tambahan sebelum match sehingga mereka bisa bersama keluarga, bisa bersama pacar dan lain-lain, sehingga ada sense of sense of real change di dalam klub itu yang membuat keputusan itu jadi positif di lapangan. Sebenarnya ada satu hal lagi yang mungkin lupa. Tuh Tici masih di situ kan? Iya, para Tici. Tapi selamat dari hukuman dia. Bukan. Udah aktif lagi deh. Jadi maksud gue ketika di backroom staffnya Spurs itu menurut gue salah satu yang bisa jadi hal positif dari Spurs adalah gimana lu mendatangkan pemain-pemain itu yang cocok satu sama lain gitu. Kohesivitasnya langsung ada. Gitu loh. Ketika Ange Postecoglou datang ke tim tersebut ingin memainkan sepak bola seperti yang gue inginkan, entah itu menyerang lewat half space, terus kemudian ada satu orang kayak si siapa tandemnya Bisuma itu kemarin gue lupa Papesar gitu kan yang datang dari second line gitu, itu semuanya udah tersedia gitu. Jadi ketika gue datang gue pengen main kayak gini, pakemnya udah bisa langsung gue lay down lah gitu. Pemain gue kasih instruksi udah sesuai karena atributnya udah pas segala macam semuanya gitu. Itu sih yang menurut gue tidak kalah penting gitu loh, karena yang balik lagi sebuah kesuksesan sebuah tim modern tuh penting banget kohesivitas antar pemain. Jadi maksudnya gitu. bukan datengin pemain karena udah kenal dari klub sebelumnya. Gitu. Kayak siapa ya? Tapi itu tergantung sebenarnya. Kan nanya aja ya. Oh iya. Nah, ini harus dijelasin karena kesannya jadi ngeledek. Sebenarnya nada gue sih yang bikin kayak ngeledek. Kayak ngeledek. Habis bergaul sama Apip nih. Maksud gue kalau misalkan kayak gitu tuh tergantung. Lu bisa mempertanggungjawabkan sebenarnya. Kalau misalkan lu emang pemain itu bisa pas. Kalau enggak ya udah salah gitu loh. Jadi balik lagi tergantung sebenarnya. Lex, kalau kita ngelihat ini ya projectionnya, karena kalau misalnya bagus di Spurs pasti kan dibanding-bandingkannya apakah sama Mourinho, apakah sama eranya Conte bahkan mungkin Poch. Gitu gimana lu ngelihat si Ange Postecoglou? Menurut gue ini adalah sebuah kekuatan ketika Ange Postecoglou itu banyak diremehkan sama orang-orang. Justru dia startnya tuh lebih nothing tulus aja gitu. Ya sesuai dengan apa yang dia dapatkan sekarang kan, nothing lose kan, nggak lose kan, win draw terus. Oke. Tapi kalau soal North London Derby ini akan dibahas lebih lanjut di Counter Press sama Firzi, sama Aldi dan juga sama Mutia ya, sama Derby Madrid ya. Sama Derby Madrid juga. Sama Real. Itu akan dielaborasi sama mereka. Tapi kalau tebak-tebakan yang menang siapa atau sorry? Gua Spurs juga bisa menang. Wow. Di Emirates. Coba Arsenal masih. Imbang deh biar pas. Lo di The Counter bilangnya Spurs menang loh. Iya kan. Ya udah nggak apa-apa biar ntar mana dia pakai di posting yang itu. Gue pikir kalau secara permainan memang masih bisa seimbang ya. Cuman tapi level personal tuh Arsenal masih bisa bikin sesuatu perbedaan gitu loh. Kalau gue pikir. Menang. Iya. Enggak, soalnya berhubungan dengan mental block itu tadi. Spurs kan 10 tahun lebih nggak menang di Arsenal. Bisa nggak mereka ngelawatin barrier itu? Gue tadinya mungkin bakal mengira Spurs bisa menang sampai kemudian gue ngeliat Everton lawan Arsenal gitu. Personal bisa ngaruh nih. Enggak, maksud gue sih kalau gue ya menurut gue yang nanti akan menentukan adalah Arsenal bisa golin cepet atau enggak. Maksudnya mungkin kayak 20 menit awal. Tergantung lawan ya. Maksud gue ketika enggak, kan kalau lu free flow kayak gitu ternyata rapet banget dan susah. Terus ada peluang counter-counter yang bisa dikirim langsung sama Madison. Ada Richarlison yang habis golin juga. Walaupun Son yang pasti main. Kalau gitu. Arsenal pun nyetak gol cepet kan kemarin Spurs nyetak 2 gol terlarut sepanjang sejarah Premier League. Tapi lawannya siapa? Sheffield United. Iya ini kan Raya Saliba kayaknya aman lah. Tapi kalau defense-nya Spurs sendiri tadi gue meragukan juga loh. Vicario kan kayak ini kiper dari Empoli. Sama gue juga. Van de Ven juga. Van de Ven bagus. Ternyata oke sih. Menurut gue sih kalau Arsenal golin duluan tapi kayaknya gak clean sheet sih. Kayaknya 3-1. Tapi kalau 3-1 menang lagi dong. 2 pertemuan sebelumnya 3-1 kan. Betul. Menang 3-1. Tapi kalau susah tetap menang tapi 1-0. Kalau tidak ada keputusan kontroversial dari VAR. Ada. Ya kalau kita nggak tahu. Maksudnya kalau anggaplah itu dibuang bisa gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Dan selengkapnya bisa nonton di Counter Press. Dan juga ada ini kabar baik apa enggak ya? Top 4 tuh happy gak sih? Ini ya Inter Nusantara ya. Inter Nusantara. Gue pakai nih. Jadi Inter Nusantara kemarin kan tersingkir. 4 besar. Ya tersingkir di semifinal. Cuman di hari Jumat ini jam 19.00 ada finalnya. Finalnya antara Paris lawan Manhattan. Dan ini kalian siapa kalau lebih diunggulin? Gak ketebak ya kayaknya? Gak ketebak. Nah ini kalian ikutin aja ini akan dipost hari ini hari Kamis.
Harusnya sih udah di post ya pas ini video ini keluar. Itu box to box bagi-bagi hadiah. Dapat baju ini yang lagi gue pakai sekarang nih. Itu Jadi juga. dia langsung gue lepas, langsung gue kasih ke pemenangnya. Nggak mau. Tapi tenang aja, Inter Nusantara masih punya harapan dapat gelar top score. Top score ya Bas Solsing bisa jadi top score. Karena golnya 20. Del Ramos berapa? kan Del Ramos 18 kalau salah. Iya, hat-trick di final. Nggak mungkin. Ya, semoga enggak sih. Iya. Nah, ketebak Sama Berapa gol deh? Segara tuh Segara di bawah. di peringkat 5. Karena pernah kartu merah. Oh kartu merah? Merah pernah. Aduh. Sama Mungkin ketinggalan musim selanjutnya nggak usah lama-lama kita nunggunya. Bulan depan udah musim selanjutnya. Loh, cepet ya. Pasti dengan siapa tahu ntar ada Setahun 3 musim kan? Iya, Lawan FF. ada improvement mungkin kita bisa mengontrol pembeliannya atau taktiknya kita bisa main kali, kita nggak pernah tahu ya. Jadi pastikan untuk support Inter Nusantara, klubnya box to box, karena Union Berlin juga mainnya mantap menghadapi Real Madrid ya. Dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.